Mohaimin tanpa Iskandar. Kebetulan saya sebagai koordinator divisi P2. Ya, cukup ya. Anu jelaskan ini ya. Ini informasi terkait dengan program. Nanti itu Cak, nanti setelah ini kenalan aja dulu. Karena setelah ini ada ini. Oh mau geser Kak? Oke. Ini mungkin ada informasi dari Surabaya, itu disegerakan yang kemarin. Yang penting terisi dulu AKP-nya. Jadi kemudian bisa kita mungkin saja di Oke. Beliau biasa kami panggil Caimin, ya kan? Namanya tanpa Iskandar, Mohaimin, sarjana hukum, magister hukum, kandidat. Kita doakan semoga tesisnya dimudahkan. Ya tadi ada instruksi sedikit berkaitan dengan apa P2H, pengawasan pencegahan dan humas. Nah, nanti kita breakdown ya. Kemudian yang mulia Al Mukarromah Ibu Ana Siswanti Rahayu, silakan Bu. Boleh duduk, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu hadirat Allah Subhanahu wa taala itu nggak pernah kita lupakan untuk kita sampaikan, karena mengundang teman-teman seluruh Samarinda di sini itu menjadi hal yang kami masih pertanyakan sendiri. Dan ternyata alhamdulillah 59 orang ditambah 20 orang masuk ke sini walaupun dengan keadaan ruangan yang alhamdulillah adanya. Insya Allah kita berusaha dulu ya. Nanti kedepannya dalam waktu dekat sarana dan prasarana kita akan segera terlengkapi. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beserta keluarga beliau, para sahabat dan kerabatnya. Semoga kita semua yang ada di sini kelak mendapatkan syafaat di hari akhir. Perkenalkan, saya Ana Siswanti Rahayu. Saya anggota Bawaslu Kota Samarinda sejak 2018 yang insya Allah akan berakhir masa tugasnya di 2023 ini bulan 8. Saya mengampu divisi sumber daya manusia, organisasi dan diklat berdasarkan Bawaslu 3 tahun 2022. Teman-teman Panwaslu Kecamatan yang menjadi ketua saat ini mengampu divisi yang sama dengan saya, tapi dengan sebutan yang sedikit berbeda, yaitu sumber daya manusia, organisasi dan dating. Karena diklat itu hanya sampai tingkat kabupaten kota. Oke, terima kasih, itu aja dari saya. Saya mohon maaf posisi masker tidak bisa saya buka karena kondisi saya sedang bapil. Takutnya nanti satu ruangan ini 79 orang kekurangan semua. Walaupun ketua kota sempat bilang, Bu, kalau bapil itu justru nggak usah pakai masker. Kenapa Pak? Dia semuanya ketularan. Baik, terima kasih. Nanti kita silakan berkomunikasi. Kalau ketemu di jalan, jangan bukan untuk menyapa. Silahkan yang mengingat, karena kalau saya pribadi mengingat 59 wajah mungkin agak kesulitan, tapi kalau teman-teman mungkin mengingat kami berlima aja ini gampang nih, wajah-wajah seperti ini. Kalau satu Pak Korbit yang rapat di B3S di bawah ya, Pak Dede rapat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon kesempatan kita di ruangan ini untuk bersilaturahim dan berkoordinasi pertama kalinya ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke, maksud saya konsentrasi dengan apa yang kami sampaikan. Kalau bisa, kalau masih kurang penting, gadgetnya bisa dikit dulu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sodik. Terima kasih. Ya, berikutnya kita sambut, ya kan?
Ini core of the core dari kita semua, ya kan? Ketua Bawaslu Kota Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua ya? Sehat semua ya? Kesehatan berjaga. Karena tugas sudah menunggu kan? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kira pertama kali seperti yang disampaikan Bu Kodim, meskipun memang belum gabung semua, karena untuk Pak Denny Rahman memang spesial ya terkait soal penanganan pelanggaran. Tapi hari ini saya bangga karena pada saat pelantikan kemarin tidak semua saya dapat datangi. Beda kalau dibandingkan teman KPU, itu KPPS-nya dilantik oleh ketuanya sehingga dikumpulkan jadi satu. Kalau kemarin kita bagi, ya saya datangi cuma 3 kecamatan kemarin. Bulu, kemudian Bulu, kemudian mana kemarin? Seberang, dan yang terakhir adalah Sambutan. Sambutan mana Sambutan? Sambutan dari jam berapa sampai jam berapa kemarin itu saya? Agak lama ya. Ini pun saya tidak kenal yang mana PKDI satu persatu. Apalagi yang saya nggak datangi gitu. Jadi hari ini kesempatan untuk kita saling mengenal. Kalau yang lama-lama mungkin sudah kenal, ya teman-teman sekalian. Nah hari ini saya kira momentum sangat tepat untuk kita semua bersilaturahmi. Karena seperti yang saya sampaikan Bu Kode, teman-teman mungkin udah mengenal kami gitu ya, kami cuma berlima gitu. Tapi untuk saya kenal teman-teman semua agak susah nih. Kalau campur baru agak susah begitu kan. Oleh karenanya nanti ke depan bagi Pak Kode, Bu Kode. Ya, mungkin 2 kecamatan kita kumpulin gitu, supaya lebih spesifik. Nah hari ini tentu pertama harus silaturahmi kita, karena penting untuk kita melakukan koordinasi. Ya, kita tahu bahwa tugas kita sudah menanti. Yang paling dekat adalah teman-teman nanti akan justru materi belum masuk Pak Kode. Yang paling dekat adalah kita melakukan pengawasan terkait soal verifikasi faktual, ya, calon anggota Dewan Pertimbangan Daerah. Ya, saya harapan saya kemarin semua narasumber yang diberikan paling tidak bisa mengarahkan di sana begitu, sehingga bisa memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman sekalian. Tapi yang terpenting dari semuanya adalah jaga kesehatan. Dan yang terpenting teman-teman saya harapkan sudah bisa memahami apa tugas dan fungsinya begitu. Jadi undang-undang ini kita jelas. Kalau nggak dipahami susah nanti, ya kan? Kewenangan kita apa? Ya di 108 jelas. Tugas kita, kemudian kewenangan kita dan kewajiban kita. Itu penting teman-teman PKD ya. Nah, harapan saya itu harus dipelajari karena nanti akan dipraktekkan itu. Ya, kalau sudah kita pahami mudah kita jalankan. Ya, jadi jaga kesehatan, koordinasi dengan PPS, dengan kelurahan, sehingga nanti akan mempermudah tugas-tugas teman-teman di lapangan. Harapan saya sih selain dari kemarin, teman-teman bisa melakukan apa ya, mengkondisikan wilayah masing-masing gitu ya, di TPS masing-masing, karena satu PPL ini, PKD ini akan membawa beberapa TPS. Nah kalau kemudian nanti tidak bukan tidak dipastikan, kan repot. Meskipun 23 hari sebelum pencoblosan, kita akan nanti melantik lagi namanya pengawas tempat pemungutan suara yang untuk membantu teman-teman, ya kan? Tapi untuk saat sekarang ini beberapa tahapan ke depan itu teman-teman sendiri. Maka penting kemudian selain berkoordinasi khususnya dengan teman-teman PPS di sebelah, gitu ya. Saya kira itu penting teman-teman sekalian. Jadi intinya kuasai regulasi teman-teman sebagai modal kita untuk melakukan kegiatan kita dalam melakukan pengawasan. Kemudian tetap jaga kesehatan. Karena kuncinya tetap menjaga kesehatan. Kalau tidak sehat, meskipun teman-teman menguasai regulasi, kan susah untuk menjalankan tugas dan pengawasan tahapan yang sudah menanti kita. Pelaksanaan pemilu serentak 2024 memang berbeda jika menjadi mempraktikkan dengan keserentakan 2019. Ya. Pelaksanaan tahapan kampanye untuk pemilu dan pilkada itu akan berbeda. Perkiraan kita di awal tahun itu tahapan pilkada akan masuk. Sehingga sekali lagi tidak ada cara lain kecuali kita harus menjaga kesehatan kita. Itu kuncinya. Ya teman-teman sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya.
Saya bentuk salah satu nyata kita untuk kita saling mengakrabkan teman-teman sekalian, saling enak berkoordinasi, sehingga apapun yang kita lakukan itu kita bisa bersama-sama menjalankannya. Demikian ya. Nama saya dulu dari perkenalan ya. Ada yang kenal nggak sudah? Belum ya. Baik, nama saya Jumin. Untuk perhub yang terbaru, yang 3/2022 saya tidak memegang kodim, tapi saya mengkodim semua yang ada teman-teman. Misalnya Pak Imam selaku hukum dan sengketa, kemudian Bu Ana selaku SDPO dan Diklat, kami akan mengkodim secara baik semuanya. Kita selalu berkoordinasi. Jadi untuk yang 5 di Kaltim ini ada 4 Bawaslu yang kemudian berkontrak menjabat 5 dengan provinsi yang tidak memegang kodim. Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur yang anggotanya 5. Tapi bagi anggota yang 3 otomatis dia sebagai SDMO dan Diklat sama dengan teman-teman ya. Jadi yang 5 itu yang tugasnya adalah melakukan koordinator, mengkoordinir dari semua kodim yang ada dan juga berkonsentrasi terkait dengan sumber daya manusia. Salah satu tugas saya memberikan pembinaan kepada teman-teman dan kontrol terhadap keuangan. Nah, jadi saya dengan Bu Kodim itu beririsan tugas dan keuangan. Yang begitu teman-teman ya, saya sudah berkeluarga, anak saya 5, bakal 6, saya tinggal di Serampaci. Ada yang pernah datang ke rumah saya? Ada nggak? Ada, kecuali Pak Kodim. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, makasih banyak. Saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ketua Bu Kodim. Nah ini giliran saya nih. Gini, ya salam kenal. Saya Imam Sutanto. Ya kan? Nggak pakai I ya, karena beda tipis sama Bu Kodim. Sutanti nanti ya. Imam Sutanto, saya memegang divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Jadi kalau ada yang P3S itu bisa nanti directnya ke saya. Nah, karena lagi di rapat di bawah. Oh ya, satu lagi saya mengenalkan agenda saya, ya kan? Seorang pejuang demokrasi sejati, paling muda dan paling berbahaya. Namanya Pak Haji Denny Rahmat, ada di bawah beliau. Nah, saya memang nggak tahu apa kebetulan atau memang kita, tapi kayaknya lebih dekat ke kebetulan. Kalau para kaum hawa melihat beliau, insya Allah terkesima. Nanti temui di bawah ya, Pak Haji Denny Rahmat. Atau setelah di bawah beliau akan naik ke sini, ya kan? Paling muda, paling berbahaya. Oke, saya punya moto, bukan moto ya, slogan ya. Sama kayak pasukan khusus Angkatan Laut Jales Peva Jaya Mani. Di laut kita jaya. Baru datang. Nah, kita hukum dulu lah. Langsung sini langsung. Nyanyi. Nyanyi Pak. Bawaslu. Mas Soleh. Ini Mas Soleh. Kau dari mana? Luis, punya karyawan ya. Ini Mas Soleh tadi sudah kenalan, ya kan? Jadi semua sudah kenalan. Yang terlambat konsekuensinya ya harus saya rawat sendiri, ya kan? Saya kasih pengantar ini ya, terutama yang mbak-mbak, ibu-ibu. Ya, jangan percaya omongannya dia. Jangan percaya, Bang. Ini beliau salah satu pangmascan di Samarinda Utara, ya kan? Nah, konon paling kaya sumber daya alamnya. Nah, makanya bahaya ini orang ini. Nah, silakan Mas Soleh kenalan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perkenalkan, nama saya Soleh Arifin. Saya Panwaslu-Can Kecamatan Samarinda Utara. Alhamdulillah, sebenarnya bukan alhamdulillah, tapi itu sebuah musibah. Saya dipilih sebagai ketua Panwaslu Samarinda Utara karena ini sudah diamanai oleh pimpinan dan para komisioner yang lain. Ini sebuah kewajiban sebagai tugas pengabdi bangsa. Nah,
Ada yang percaya? Percaya kamu. Izin pimpinan. Ya lanjut. Ya, untuk pengalaman kepemiluan sebelumnya saya di BPK Samarinda Utara. Nah, alhamdulillah di periode ini saya bergabung di Bawaslu. Ya, ingin sama-sama mensukseskan pemilu di 2024 berjalan dengan baik dan benar sesuai apa yang kita inginkan bersama. Terima kasih. Gak mau nyanyi? Nyanyi. Nggak bagus suaranya. Oke, makasih. Dipanggil ya? Dipanggil. Enggak. Ya?